Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke konten kita ngebahas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Kali ini teman ngobrol kita kedatangan tamu nih, tamu yang tamu jauh. Maka tak pernah sini. Nih Mufti Arifudin. Arif Harudin, Mufti Arif Harudin. Maaf lah salah-salah. Nah, sama Ipan ya, Ipan dah pernah jumpa di konten ngebahas dengan Septian. Waktu itu kita tawa-tawa ya. Ipan sama Dika juga ada di konten ngebahas. Waktu itu membahas Perbuk Bupati ya, Kak? Perbuk Bupati 24 yang kita khawatirkan jadi gimmick kan. Kondisinya sekarang kawan-kawan nilai sendiri lah. Macam mana dengan Perbuk tuh sekarang? Udah pernah kita bahas di ngebahas. Kali ini udah lama nih kita nak ngobrol-ngobrol nih. Ini cair-cair ya lah, Pan. Cair-cair ya. Anggap ya kita ndak direkam gitu kan. Ngobrol bebas, nama enggak ngobrol bebas. Untuk kita tonton bila-bila hari. arsip digital. Arsip digital. Nah, apa yang terbaru dari Mufti nih yang nak diceritakan bagi cerita dengan kita, diskusi lah kita kan. Tentang cryptocurrency ya tuh. Cryptocurrency. Mufti ini menjelaskan ke kami yang awam. Aku dengan Dika ini kan awam tentang cryptocurrency ini. Apalah cryptocurrency ini? Penjelasan umum lah dulu. Umum lah ya. Kalau aku pengen jelaskan ini dari sudut pandang aku ya, dari aku. Apa? Ini sepengetahuan gitu. Nah, sepengetahuan yang gitu. Saat ini benar kau. Iya, aku nak menjelaskannya nih dari sudut pandang, maksudnya dari seberapa banyak yang aku ketahui dan aku tidak bisa membenarkan ini 100% dan mengajak 100%. Nah, betul. Berarti itu disclaimer awalnya. Jadi kalau kira-kira kawan nanti ada yang ngerasa terpengaruhi atau terbawa obrolan kita, itu tanggung jawab masing-masing lah. Ya, masing-masing lah tuh. Kami cuman kita menginformasikan lah apa yang bisa yang aku ketahui dan bisa aku bagi lah. Jadi lihat kamera agak sambil ngomong. Jadi cryptocurrency itu awal muasalnya ini kan dimulai di tahun 2008, tepatnya pas waktu krisis melanda Amerika. Udah browsing. Hafal itu. Bagus ya, contekannya bagus. Hafalannya bagus. Ada riset. Mulai di 2008 waktu krisis Amerika melanda lah, masalah KPR lah tuh, kredit rumah. Jadi ketika itu banyak orang yang tidak mampu bayar KPR karena KPR diputar-putar ke bank. Nah, cerita hancur lah pokoknya. Cerita hancur lah nih. Jadi perbankan nih memaksa The Fed pada waktu itu untuk bailout. Ketika itu. Siapa nih The Fed nih? The Fed nih kayak Bank Indonesianya yang nyetak duit. Stimulus pemerintah Amerika terhadap dunia perbankan lah pada saat itu. Ya, jadi ketika itu bailout lah nih ceritanya. Kita percepat lah kan. The Fed nih bailout lah nih ke perbankan nih, stimulus lah nih. Ketika itu perekonomian membaik, dolar sempat pernah menyentuh di harga SBW itu yang pernah saat itu aku lihat sekitar 10 ribuan gitu lah. Belum sampai belasan ribu, udah mau 9 ribu, 10 ribu rupiah gara-gara krisis Amerika dulu. Jadi negara-negara berkembang nih mulai nanjak nih gara-gara krisis Amerika nih kan, dolar hancur nih kan. Betul. Ketika itu Amerika nak mau nih. Negara-negara berkembang jadi negara maju, gimana caranya dia harus bailout lah dia nih. Siapa presiden kita zaman itu ya? Iya, betul. Maka sampai SBY kan pernah sempat rupiahnya itu 9.000. The best dia dulu pokoknya zaman itu tuh kan. Padahal efek dari Amerika. Itu eksternal lah. Jadi the Fed bailout, perbankan dapat stimulus, perekonomian Amerika membaik. Tapi ada satu masalah lagi nih yang buat ini nih, karena pelaku korbannya nih ini nih orang-orang Amerika, rakyat Amerika yang masalah dengan KPR nih. Jadi itu tidak percaya dengan perbankan. Nah, gara-gara kejadian itu. Kejadian itu efek dominonya itu. Jadi beberapa orang di Amerika ini tidak percaya lah. Bahkan di hampir seluruh dunia, yang apalagi orang-orang yang bermain di eksportir lah ya. Dia pakai kurs dolar di mana-mana kan. Jadi tidak percaya, kacau balau lu. Karena momen dolar jatuh ini kesempatan negara orang mendapatkan untung sebanyak-banyak ya kan pada saat itu kan. Pemain baru banyak bermunculan nih. Nah, jadi peta perekonomian ini berubah total tuh pada saat itu. Tapi gara-gara stimulus itu dolar mulai ngangkat lagi nih. Jadi masalah nih buat orang-orang yang itu nih. Jadi ketika itu tuh
orang-orang terutama ada sekelompok namanya nih, kelompok lah dia nih, kelompok yang sepemikiran, sefrekuensi bagi dia dia menyebutnya Satoshi nih, grup Satoshi. Yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya siapa, orangnya siapa, dia lokasinya di mana. Ya, Sebuah entitas ya, entitas dia, kayak anonimus lah gitu ya nih ceritanya nih. Satoshi nih. Jadi Satoshi ini yang diperkirakan ya, aku tidak bisa memastikan. Dia diperkirakan orang ini orang Jepang. Dia pernah berada di lokasi Jepang lah pada saat itu. Buat mata uang tandingan fiat. Mata uang tandingan fiat ini kan mata uang yang dipakai seluruh negara nih, yang resmi. Karena ketidakpercayaan dari moneter dunia nih. Karena bagi mereka moneter dunia ini udah di setel, udah diatur. Karena siapapun yang pemenang perang dunia kedua mendapatkan moneter yang lebih bagus dibanding orang-orang yang kalah, apalagi jadi korban jajahan kan, terutama kan. Nggak mau nih kan. Jadi mau nggak mau si grup Satoshi ini membuat mata uang tandingan berbasis sains lah, berdasarkan algoritma lah. Yang bagaimana di mata uang itu tuh dibuat suatu algoritma yang susah untuk dipecahkan pada saat pengetahuan manusia saat itu. Nggak bisa dihack lah benda itu ya. Bahasanya nggak bisa dihack. Sampai saat ini. Ya, jadi mata uang itu namanya cryptocurrency. Saat itu mungkin belum disebut cryptocurrency. Pada memang udah cryptocurrency. Enggak, awalnya bukan cryptocurrency, awal Bitcoin. First time dia nyebut nama itu tuh Bitcoin, tapi belum kategori orang-orang belum crypto nih cryptocurrency disebutkan karena udah banyak. Karena masih single dia pertama awal Bitcoin. Dia buat mata uang Satoshi digital namanya, si grup Satoshi ini. Buatlah nih Bitcoin. Dibuat dia 21 juta koin, disebar, dirilis secara global plus 21 juta koin itu dimasukkan dalam peti dunia maya lah. Dunia maya ditutup, di lock, duitnya tadi itu kuncinya dibuang. Nggak bisa dirubah apa segala macam, ditambah, dikurangi. Tapi aturannya algoritma udah dibuat dia dulu sebelum dikunci ya. Kuncinya dibuang, jadi dia punya invest awal modal, disitulah dia beli nilainya karena nilainya masih nol. Dia beli lah, dia dapat berapa koin yang untuk dipegang suatu waktu dia naik, dia bisa dapat keuntungan dari dia buat koinnya. Bukan karena dia pemilik ya, bukan pemilik, dia juga player dan pembuat. Jadi dirilis lah nih, saya 12 juta koin disebar. Jadi di Bitcoin itu sendiri ada namanya sistem blockchain yang membuat mata uang itu tuh berbeda dengan yang lain namanya. Sistem blockchain. Kalau mata uang rupiah ada supply demand, dikuasai oleh BI, disebar ke perbankan. Jadi ada yang supply demand-nya, ada marketnya. Jadi blockchain ini ibaratnya bank pelaksana operatornya lah, operator dari sistem peredaran Bitcoin ini. Begitulah kan? Begitulah. Jadi misalnya kalau mata uang biasa ini kan ada penjual, ada pembeli. Kalau di cryptocurrency ini ada penjual, pembeli sama blockchain. Jadi blockchain inilah yang mengatur sistem peredaran yang ada di Bitcoin itu. Aku cari-cari koin-koin yang berikutnya yang merupakan rilisan setelahnya. Setelah Bitcoin muncul ada lagi koin-koin lain diciptakan. Jadi selama itu 2008 muncul rilis, nilainya masih nol pada waktu itu, dan bahkan di Amerika orang sampai punya ribuan koin, ratusan koin. Satu toko pizza waktu itu menerima pembayaran melalui Bitcoin. Jadi ada orang rata-rata yang punya pelanggan dia waktu itu memang lagi ngulik tentang cryptocurrency inilah, terutama Bitcoin inilah. Dia punya Bitcoin, jadi dia tidak punya uang, dia gunakanlah nih sebagai media pembelajaran, sebagai alat tukar pertama kali itu. Nggak pertama kali sih, salah satunya lah. Macam inilah ya, potong loh. Mudahnya kalau misal sekarang kita main game. Game ini kan ada mata uangnya tuh, ada koinnya. Kebetulan misalnya ada toko tadi itu bisa nerima dibayar pakai chip itu misalnya kan. Kalau kita main Zynga poker dulu kan ada chip itu kan. Ada chipnya. Dia nerima. Diciptakanlah apa namanya supply and demand awalnya tuh. Dikumpulkan sama dia nih ceritanya. Karena pada masa itu nilainya tak berharga. Awalnya nol dan orang sekedar karena dia tuh kayak kalau dibilang tuh benda tapi tidak nampak, yang hanya dalam bentuk digit dan
digit koin lah ibaratnya, tapi itu diakui gitu bagi dia. Ya. Nah, awal masalah ini kan, selalu setelah itu mulailah fase selanjutnya ya, mulailah 2013 itu tuh rilis lah nih, dia punya roadmap nih, Bitcoin dia punya roadmap, dia bakal sampai rilis secara gimana tuh udah ada roadmap, dia dibikin algoritma semua dah. Yang bikin agak pecah ketika dia ngerilis sistem namanya mining, cara mendapatkan secara mining. Nah dari 2013-2014 itu rilis lah nih, jadi Bitcoin ini bisa kita dapatkan secara mining dengan perangkat komputer pada saat itu tuh. Jadi peti yang tadi tuh, peti yang udah dikunci tadi, kunci dibuang, dibelah. Sebanyak 21 Dibelah, juta tadi itu. Dibelah beberapa waktu itu masih ada 2 perusahaan besar yang berani ngambil lah pada itu. Dia kan ngerilis investor nih yang Berarti mau ngambil. belum habis yang Bitcoin nangkap. ini, Nam. Hah? Belum habis Bitcoin. Belum habis. 21 juta tuh. Belum di Sekarang tangan udah orang peredarannya udah sekitar 18-19 juta lah. Jadi sisa 2 juta, 3 sampai 2 juta koin lah. Tersisa yang belum didapatkan semua. ditambang. Itu belum mungkin ditambang. mungkin hanya petugas hanya tugasnya si pemining tadi nih Ah. yang bisa dapatkannya. Untuk dibuka gemboknya, Ah. dia sebagai operator jadinya kan. Hmm. Orang transaksi lewat dia jadinya untuk supply and demand, butuh kebutuhan Bitcoin tadi. Jadi kan Bitcoin itu sendiri kan mata uang desentralisasi ya. Sebelum terlalu jauh ya. Jadi staking, mau jadi miningnya, ada mau tradingnya. Sama kayak konsum uang tapi dia tidak ada kepemilikan tunggal. Dan harganya benar-benar murni didapatkan oleh orang yang nyimpan dan orang yang mau beli, serta mekanisme blockchain tadi tuh, pemecah blockchain. Pemecah blockchain nih faktor yang mempengaruhinya oleh mining. Nah, dia masuk kan oleh orang mining. Jadi orang mining itu misalnya lebih enaknya abang nih mau beli koin tapi gudangnya kosong. Nah, jadi mining tadi ini untuk menyuplai permintaan abang. Paham. Nah, kan menyuplai permintaan abang. Jadi mining ini dipecah lah nih, yang orang penyediaan tadi yang aku bilang investor tadi yang memiliki, yang berani ngemodalkan besar untuk ngambil lah potongan peti itu tadi itu yang namanya staking tuh, untuk diberikan layanan, untuk nambang tadi tuh, disebut namanya pool kolam. Nah, jadi pool kolam tadi nih dia cuma nyediakan kayak tempat tambangnya nih. Dia nyediakan tempat tambangnya, media itunya, sedangkan mining itu orang yang mengambil hasil tambangnya, tapi dia tidak menyediakan alat. Dia cuma kau mau siapapun boleh menambang di tempat aku. Siapapun boleh nambang di tempat aku asalkan kau cuma siapkan alat. Nah, alat ini yang dipakai namanya VGA. Yang karena pada saat waktu itu mining ini banyak. Awal pertama kali rilis tuh mining lewat prosesor. Karena kemampuan prosesor ini terbatas berdasarkan jumlah cores dan kemampuan prosesor itu sendiri. Jadi ada nama VGA. VGA ini yang bisa menghasilkan bandwidth yang besar. Teknologi yang sampai sekarang yang punya bandwidth besar itu VGA untuk memecahkan algoritma itu. Awal rilis dibuat, cryptocurrency itu hanya bisa dipecahkan oleh superkomputer pada saat itu. Yang orang yang buat yang awal 2008, karena komputer waktu itu 2008 teknologi yang paling canggih apa? PBB kali. PB kan, BBM, Symbian, Nokia kan. Pada saat itu belum masuk Android, belum masuk fase-fase teknologi yang cepat Dia butuh sekarang. ruangan untuk superkomputer tadi. Nah, dia butuh suatu perangkat komputer yang punya bandwidth besar lah untuk memecahkan algoritmanya. Bitcoin atau cryptocurrency Bitcoin itu sendiri itu kan ada 3 cara sebenarnya untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan keuntungan dari situnya tuh ada staking, mining, sama trading. Nah, kalau yang tadi aku bilang orang yang bikin nalanginnya dulu, yang perusahaan aku bilang yang bikin pool itu namanya staking. Nah, selanjutnya orang-orang yang menambang dari yang staking tadi itu disebut mining, yang ngambil koinnya, dari dia dapat keuntungan dari setiap transaksi antar penjual dan pembeli. Jadi mining itu kan menggunakan komputer, internet, kan VGA. Cuma setelah itu yang aku dengar katanya akhirnya si orang Jepang yang dibilang orang Jepang tadi itu memang benar-benar hilang atau memang
ada ikut serta, ikut mempromosikan lah. Dia orang-orang yang shadow lah, orang-orang yang tidak diketahui lah. Dia main di belakang layar untuk naikkan. Kita tidak tahu gak nih kripto nih siapa sih orang di baliknya pun sampai sekarang belum tahu. Kayak Gojek, kayak itu masuk GoPay. awal, GoPay masuk awal. Jadi orang pemerintah dibiarkan emang. Karena selama dia beli mata uang itu tuh masih mengandalkan mata uang fiat tuh tidak masalah bagi dia. Karena dia dapat keuntungan juga dari peredaran uang di situ kan. Jadi kayak GoPay, misal kita belanja transaksi kan pakai GoPay, tapi ngisi top up GoPay-nya kan tetap pakai rupiah. Pakai rupiah. Gitu kan. Jadi jasa ga. dengan itu pemerintah nih it's okay lah gitu. Tapi bukannya jadi dengan penjelasan itu ngatakan bahwa cryptocurrency ini kurang lebih gak penerapannya dengan GoPay apa segala macam tuh. Kalau GoPay ini kan dia berpaku sama mata uang sentralisasi. Yang pergi GoPay ke, ini nah, bang pergi ke Inggris misalnya, mana bisa pakai GoPay? Mana bisa? Di sana tak ada infrastruktur GoPay. Betul. Kalau ini nih di seluruh dunia bisa kita pakai, benar-benar bisa kita pakai mata uang fiat nih. Dan dia jumlahnya tuh nggak bisa dikurang, nggak bisa ditambah lagi. Jumlah apa nih? Kayak Bitcoin nih misalnya kan. Bitcoin Jadi murni 21 juta koin. Walaupun nanti bakal habis 21 juta koin tuh udah habis, petinya tuh udah kosong. Tapi kan peredarannya kan tetap ada, sirkulasinya. Disitulah mekanismenya. Makanya kalau di dunia cryptocurrency itu mata uang Bitcoin tuh bahkan yang punya itu bahkan ada yang sampai 0,0000000 sampai 6 kali. Karena nilainya sekarang udah kita bisa lihat di angka 800, sempat menyentuh di 850 juta rupiah. Sekarang 500 lebih ya. Yang diprediksi sampai 20 juta koin itu habis, diprediksi itu harganya sekitar 1,7 M. Satu Bitcoin. Satu koin. Berarti berapa? 90 ke belakang kalau mau dapatkan berapa rupiah kan? Banyak lah buku. Banyak lah buku lu. 000 lah. Maka Bitcoinnya tadi satu koin ini pun udah dipecah dah kan di ecer sekarang ecer lah. Karena kepemilikan satu koin ini perlu modal yang begitu besar. Jadi supaya semua orang bisa nikmati, yang tadi jumlahnya sebenarnya hanya 21 juta tapi karena dipecah lagi kan. Kalau enggak salah berapa turunan tuh kan? Iya. Ada macam-macam istilahnya. Ada macam-macam. Setelah itu 2015 muncullah Ethereum. 2018 muncullah Cardano dan segala macam koinnya, dan dia nih awal pertama kali muncul nih dia punya 4 jaringan bahasanya. 4 jaringan tuh ibaratnya ini bank apa. Jadi bank itu membuat jaringannya tersendiri. Ngikut komunitas Bitcoin lah. tersendiri. Beda. Nggak, Bitcoin jaringannya Bitcoin. Betul. Ngikut Bitcoin. Betul. Sistem Bitcoin sistem lah. Bitcoin namanya. Aku lupa nama kodenya apa. Kalau di Ethereum tuh namanya ERC20, BNB tuh namanya BEP20. Ada cuman BEP doang. Itu tuh pokoknya tuh mata uang tuh mewakili jaringan lah. Jaringan perbankannya lah bahasa dia tuh. Jadi Bitcoin nih ada Bitcoin, Ethereum, apa segala macam, bahkan sekarang udah sampai ribuan koin yang udah tersedia jenisnya. Itu yang bikin kau tertarik. Karena fair bagi aku. Sistem kayak gitu fair. Jadi penambang. Jadi mining dulu. Penambang. Mining. Karena menurut aku nih, aku tak tahu gak nih seberapa lama kita trust dengan mata uang sekarang nih, mata uang rupiah sekarang terhadap dolar. Dan terbukti berapa tahun nih dari 2008? Oh, sistem ini ditemukan Berarti 2008. Udah berapa belas tahun gitu kan? 13 tahun. Yang Lalu tadi kita pakai satu itu. enggak, yang tadi satu Bitcoin tuh enggak ada harganya 0 gitu kan. Sekarang udah jadi 500 juta. 500 juta, guys. Sebelumnya sempat high paling tinggi high all time. Bitcoin high time tuh 850 juta. Saking ramainya orang percaya mau saking beli barang itu. Nilainya sampai segitu. Karena dia enggak ada pengaruh kayak sekarang nih kan. Ngapa bisa pound sterling tuh mentok ke di 18.000 atau 20.000 kan? Karena dia ada yang nahan, nggak bisa jumping bebas. Ketika itu yang nahan ini kan negara, negara, perusahaan apa segala macam yang mempengaruhi negara. Sistem lah. Sistem ada yang nahan, biar dia nggak jumping tinggi, nggak bikin jurang yang terlalu tinggi. Sekali dibuka ya ini, dibuka negara, aksesnya bebas semuanya, jumpingnya bisa bukan lagi. 850 juta. Koin rupiah mana yang koin mata uang fiat mana yang bisa sampai segitu? Karena negara juga membiarkan itu. Jadi kayak itu tuh isinya gabungan dari mata uang semua dikumpulkan. Nilainya jadi lebih dahsyat. Tapi enggak tarik. Kalau IPAN tadi itu
terpengaruh ke Mukti, cuman nggak ada perangkatnya, nak nambang. Sebagai Berapa lah Ada tuh? cara lain gitu kan. Kalau cara lain. kalau informasi untuk nambang tuh Mining. berapa anu lah? 25 udah bisa, 35 udah bisa. Tapi harus paham anunya kan, segala macam. merakitnya Dan Mesti menjalankan jadi mengaplikasikan, mining itu mining. kan. Sebenarnya simple Ban, one by aplikasi dia sebenarnya tuh Bang. Sebetulnya. Dan orang yang keluarkan sekarang ini kan isu-isu global warming ini yang lagi dinaikkan sekarang nih. Isu global warming ini ketika orang user masih belum paham tentang mining itu. Gue bilang kan. Karena teknologi ini kan udah makin canggih kan. Mining lama memang membutuhkan energi. Superkomputer tadi. Membutuhkan daya yang To the besar. moon. Butuh bulan daya dalam, ratusan miniatur watt tinggal ada ibaratnya cari per satu tempat lain. unit. Tapi kalau seiring kemajuan teknologi sekarang udah bisa ditekan sampai 90 watt ya. Pakai VGA aja tuh. VGA. Perlu pakai. Aku bisa sampai 80-90 watt nekan Dia nggak perlu nekan kamar besar lagi energinya. untuk mengoperasikan mesin itu komputer. Jadi ini udah diminimal apalagi listriknya jadi lebih chip nih. Kan chipnya sekarang kan teknologi tercanggih kan 7 nanometer nih. nano ya. Apalagi kalau orang udah mengeluarkan 5 nanometer, makin kecil chip kan makin butuh daya yang kecil kan. Kalau Ipan nih sebagai pelaku anak tadi tuh, Karena enggak Trading ya. tradingnya karena modalnya kecil kan, ibaratnya pengen nyoba. 100. sekalian lah Ipan nih mempelajari lebih jauh benda ini, makin yakin nih kayaknya nih. Karena memang ini nih sebenarnya hitung-hitungan, kan? Hitung-hitungan. Nah, ini dari Ayo. perspektif yang tidak terlalu ahli aku pengen dengar gak nih maksudnya yang Jadi sebenarnya anu kan? hitung-hitungan. Tapi udah mulai belajar, Udah mulai belajar. karena kalau soal menjelaskan Ipan lebih kata dia. Dia ini salah satu yang sekarang lagi gencar. Pada dasarnya fungsinya ngapa orang buat kripto nih agar semua orang tidak ada yang miskin, semuanya itu bisa kaya. Bisa kaya. Mata Karena- uang nih bisa diedarkan dan semuanya bisa rata. Makanya- itu apa tujuan goal utama si orang Ini. yang dibalik kripto nih. Makanya kan dulu kan sempat banyak salah pemahaman tentang Bitcoin tuh kan. Sempat ada arisannya ya enggak kah? Sempat masuk sanggau kan? Arisan Bitcoin itu maksudnya Itu lain kali, koin lain kali. cerita Bitcoin di awal nih. Sanggau nih dah Itu koin ada bisiknya jadi. kali. bukan. Lama boy, barang ini udah 13 tahun. Jadi ceritanya begini, salah Masuk pemahaman. Enggak tahu yang mana mining, yang mana apa segala macam. Karena trading. Jadi ada brokernya lah ibaratnya. Kalau di dunia saham tuh ada Orang-orang brokernya. trading mencari modal di daerah dengan mengumpulkan orang-orang yang mau Arisan, kita punya duit segini, nanti aku yang kelola di Nah, Bitcoin itu nih bahaya tuh kayak itu. gitu. Nah akhirnya kan misalnya si kelompok arisan mana gitu. Jadi banyak yang gagal, ditinggalkan lah cerita Bitcoin nih. Dulu sempat heboh gak Bitcoin ini masih ada yang kurang jelas aku nih. Kalau kepemilikan Bitcoin misalnya, kalau mata uang yang baru-baru, koin-koin yang baru tadi kan dibatasi nih kepemilikannya. Misalnya kan kayak ambil kasus PSG tadi bikin koin, cuman boleh satu fans, satu ID, cuman bisa Itu punya. rule balik lagi PSG sih sebenarnya Bang. Itu kan rule balik lagi PSG. Ya, enggak maksudnya Banyak ya, beberapa koin tuh ada yang kayak gitu. Tapi tren macam- yang sekarang nih begitu. Trennya sekarang gitu. Kalau Bitcoin ini kan beda nih. Ini pemain awal nih kan, pemain waktu pertamanya cuma satu-satunya Bitcoin. Bitcoin ini ada nggak ngatur seberapa banyak kepemilikan orang? Satu orang tuh bisa punya berapa banyak gitu. Terada. Ada, ada. cuman dibatasi Cuma jumlahnya. Batas jumlah ya. Jumlah keseluruhannya dibatasi, tapi setiap orang bebas mau berapa. Artinya gini, ini kan balik lagi soal penguasa dunia nih yang sekarang megang uang kertas atau apapun lah yang dia punya harta yang saat ini berlaku gitu kan sebagai harta kekayaan. Artinya kalau dia mau beli Bitcoin itu semuanya dia beli bisa nggak? Dilihat juga Bang, koinnya tuh apa. Kita harus pahami dulu, kan ada karakteristik koinnya. Koinnya tuh pertama yang kita harus lihat nih, ini dia di jaringan apa. Keduanya detail perusahaannya, profil koin itu apa, projectnya apa yang dianut dia, apa yang dikembangkan dia kan, dibatasi nggak nih kepemilikannya, supply-nya berapa, kan cuma ada dulu lah. Jadi membuat orang trust, kita bisa melihat dari secara ini kan teknisnya lah. Itu aku paham, makanya aku bertanya nih, ini kan pemain besar yang paling besar sekarang yang mimpin soal apa tadi namanya cryptocurrency ini kan. Pemimpin terdepannya kan Bitcoin nih, yang harganya sampai sekarang 500-an juta. Kalau yang lain kan belum sampai segitu tuh. Sementara ini kan Bitcoin yang paling tinggi nih. Jadi kalau orang kaya sekarang taruhlah dia tidak punya duit sendiri, dia bergabung misal 2-3 orang, bergabung Bill Gates, bergabung siapa, kumpulkan duit. Kita beli ya Bitcoin nih. Habiskan ya benda itu di pasaran, kita kuasai semua Bisa. Arti kalau ada pemain besarnya ditangkap dia, kan pemain kecil ini ikut nanti nih.
dia mulai nguasai. Jadi nanti harga jual mereka lagi yang ngatur. Ibaratnya mereka buka kolam besar, ditampung yang situ semua Bitcoin, dia lagi yang ngecernya kan. Kayak gitulah dia. Itulah yang dibuat Koin-koin ini, token. koin yang lain nih. Gitulah Tapi dia ndak beli Bitcoin, dia bikin koin sendiri. Dia bikin koin bikin sendiri. sendiri. Kalau orang yang kaya untuk apa dia? Untuk apa Aduh, dia apa dia beli ngambil Bitcoin? semuanya? Nilainya tak ada lah. Bitcoin. Mending dia bikin koin sendiri, Bang. Sistemnya tuh fair, dilepas dulu ke kita. Maksudnya kita ni dikasih kesempatan enggak? Nah, koin-koin baru nih. Kalau kita punya duit pun kita bisa beli enggak tetap. Karena kalau semuanya punya dia tak laku lah barang tu. Makanya kripto tuh banyak. Kripto tuh banyak, tak boleh tunggal. Tak boleh tunggal. Tak boleh, maksudnya aku buat Bitcoin, tak boleh ada koin lain selain Tak Bitcoin. boleh. Dah. Dah. Makanya dibebaskan banyak. Dibebaskan Makanya banyak. orang untuk mengakalinya bikin banyak koin. Bisa jadi koinnya, itu aku bilang bisa jadi koin yang baru nih. Harganya bisa ngalahkan Bitcoin sekarang. Tergantung Esensi permintaan. Bitcoin. Sistem Komunitas. yang dia buat. Biasanya komunitas. Sistem yang dia buat. Basic Ternyata tuh di sistem ini dia bisa gitu wah. Orang modal kecil Bisa dapat besar. bisa dapat besar. Heng-hengan. Ya. Fair. Ah, Untuk soalnya aku itu sekarang lah, sih paling semua fair dia. orang boleh jadi bank, semua orang boleh ini, semua orang boleh amal. Maka ada kita beli, misalnya kita mau beli BNB, kita mau beli BNB ni, otomatis kita belinya pakai duit rupiah kita kan, tak mungkin kita beli pakai duit orang. Kita beli duit orang pun kita harus tukar loh duit kita ni ke duit orang, kan? Kalau jadi tapi kalau kita beli BNB ni kita sesuai dengan harga di mata uang kita. Jadi misalnya satu BNB 5 juta, kita beli satu BNB 5 juta. Kalau Kan? kita punya duit 5M Kalau berarti dapat berapa BNB? Itu cara belinya tuh ada sistem peer to peer. Peer to Peer to peer. peer. Habis itu Direct langsung ke ini, ke orangnya. Transfer, dia langsung ke rekening kau nih. Tak ada lewat jasa, dia cuma kayak aplikasi yang menyediakan orang-orang yang listing, orang-orang siapapun yang mau jual, cuma menyediakan tempat. Orang-orangnya berbeda. Jadi urusan kau dengan orang itu aku nak nanggung. Dan aku tidak ada ngambil spesial pun dari biaya ini. Kecuali kau mau masuk ke Ada tempat ngambil market orang aku, lain. kau harus bayar. orang lain lagi. Jadi sini register awal ya. Misalnya koin baru nih mau masuk di market itu tuh, kau bayar ya. Setiap transaksi aku tidak minta potong, kecuali kau transaksi beda jaringan. Aku punya 4 jaringan yang aku modalkan 4 jaringan. Dia penyedia kan, penyedia layanan lah bahasanya kan gitu. Ya. Jadi aku transfer ini, aku transfer duit Rekening aku orang ni itu tuh. ke rekening orang. Rekening orang ini orang kan bebas bisa abang. Misalnya ini kan abang penambang. Itu kan kayak Mufti dari abang penambang, abang punya koin. Abang mau jual. Abang listing lah nih. Abang listing. Ini ada banyak stacking nih. Kayak di Indonesia tuh ada Indodax, Toko toko kripto. Itu saking besar tuh. Ada yang dari luar pun bisa kita main kan. Jadi Binance. transaksi di Binance. dia aja. Tapi dia kita harus ke kurs lah, dolar. Tergantung sih mata uang. Pertama tuh ya Kursnya ya. dapat kan. Karena beda negara kan. Karena kita Itulah nggak ngambang gitu kan. masih ada keterikatannya tuh di Dengan situ sih. Makanya negara tuh mata tidak uang sepenuhnya dolar. dia meninggalkan, tapi dia tetap memakai itu. Tapi itu salah satu metodenya, salah satu ya dari trading. Metode dari tradingnya. Kalau mining kan emang murni dari perangkat. Jadi nilai perangkat itu punya nilai ya gak? Iya kan? Banyak jadi cabang-cabang lagi. Dia udah ada sistem airdrop. Kayak iPhone lah ya, AirDrop. Airdrop, tapi yang di airdrop iyalah sama lah Ya, file ya. kan. Kalau dia ini kan Transfer. duitnya. Transfer. Dan dia punya kuncinya bang. Nanti misalnya abang beli koin, nanti ada algoritma yang kuncinya pasportnya. Key-nya. Pasportnya itu tidak boleh hilang. Key-nya atau Key-nya. barcode-nya. Key-nya Namanya atau my barcode-nya. face, disebutan my face sekarang tuh. Jadi koin itu apa namanya paspor itu tidak boleh hilang, tidak boleh kau screen, tidak bisa di screenshot, tidak boleh hilang, ada urutannya harus sesuai dan kita matchingnya nanti urutan nomor satunya berapa, ada 12 digit. Ceritanya udah bercerita banyak gitu tentang cryptocurrency nih kan. Ini cerita untung-untungnya tadi, makanya cuan tadi itu kan. Cuan nih. Maka Ipan tertarik, maka Mufti nambang gitu kan. Dan ini sebenarnya itu hitungan bang. Ini cerita hitungan kali nih. Kali. Tukarkan duit kita beli apa yang kemungkinan dia akan untung kita dapat. Misalnya kita beli 1.000 kan, kalau Harganya itu naik sekarang. bisa jadi 10.000, berarti kan untung 9.000 gitu. Ya kan? Dikalikan lagi jumlah koinnya, Dikalikan lagi dengan jumlah koin.
Jumlah koin. Nah, itu misalnya kita Per beli koin. koin harga 1.000. Berarti misalnya kita punya koin ini karena ada harga 1.000, kita punya duit 100.000, berarti kita 100 hanya uti. punya 100 uti. Berarti misalnya dari 9.000, ya kan naiknya kan 9.000 naiknya dikali 100 uti, ya kan? Jadi dapat berapa tuh? Jadi 900.000. Kalau harganya dari 1.000 Cuma naik dapat ke 900.000. 900.000 ini tak buat kita kaya. Putar 900.000 lagi, ini tak eh. buat kita kaya gitu. Putar lagi. Tapi ada cara lain nih. Cara lain ini dengan kita beli koin-koin Receh. receh yang belum Yang nilainya masih nilainya nol. masih nol. Yang baru-baru tadi Yang itu. baru-baru token tadi tuh, token masih token. tadi. Jadi Saat kita bakal bisa lihat di project dia ini apa. Proyek ini apa ke depan bisa besar dah. Roadmap dia apa? Roadmap. dia. Itu informasi itu tersedia. Tersedia semua Tersedia di web semua. dia. Setiap koin pas wajib ya, wajib punya website. Misalnya kayak kawan sebelah tuh Nah, beli koin beli koinnya tuh sejumlah 8 juta koin. 8 juta koin. Nah, Itu tapi berarti kalau ada di pembatasan. koin rupiah kita nih, kita beli ini dibatasi gak tiap orang? Misalnya satu orang hanya boleh punya 10 juta. Misalnya. Nah, misalnya kawan ini punya 8 juta koin. Nah, Harganya masih 15.000 kalau di Indonesia karena satu koin kan tidak sampai Dirupiahkan Rp1. Tidak sampai Rp1 nih satu koin ini. Jadi berapa banyak lo baru Rp1. 0,000. Jadi kalau dia dapat 8 juta tuh 15.000 ya dia beli, Rp15.000. Jadi dibeli dia lah Rp15.000. sebanyak 8 juta. Mengharapkan barang ini ke depan dia kalau jadi Rp1 ya. Koin 8 juta, 8.000. Karena sebanyak kita 8 punya juta 8 juta koin, jadi 2 juta kan sama ya 8 juta. Dia naik Rp1 ya. Apa lagi kalau dia 1.000? Apalagi macam kejadian Bitcoin sampai Kapar semoga. Tiga kali kan ya tuh. konsepnya kan Konsepnya sana. kan kayak itu. Jadi itu sudah itu memang bisa kita mainkan kalinya nih. Jadi udahlah, eng lah 15.000 taruh. Siapa tahu ke depan dia naik Rp1 ya. Jadi 8 juta dari 15.000. Nah, dibanding kita beli koin-koin yang udah ada harganya. Yang mahal. 1.000 tadi kan. Karena Kita status duit dia kita naik pun 100.000, belum pasti modal lah ya. kita 100.000 cuma dapat 100 Nilai ya. persentase bang. Apalagi Nah, kali-kalian merah. Lagi nak beli Ngeri Bitcoin kan kan? ke nilai persentase kan. Beli dah. Mau tak besar beli mau dah. kecil Beli dah, persentase 50 sama. juta. Oh. Pecahannya pun tak Pecahannya nemu. pun- pecahannya pun bisa. Keuntungannya pasti sama. Berapa Kecil saja? sekali lah. Kecil pengalinya Ah, jadinya. kecil sekali, ya. Karena dia dah terlanjur besar, kemungkinan dia untuk makin besarnya tuh Nah, rank. Susah. yang kita harus Susah. pikirkan tuh Ah. bagaimana besar pengalinya. Betul. Itu paham aku itu, konsepnya tuh. kan itu aku bilang kalau Jadi, mau cari cuannya nih maksudnya Dari nih. 1M ke 10M itu kan kayaknya kecil lompatannya. Kecil. Tapi Lompatannya. susah dia untuk Susah ngejar dia itu. ngejar. Tapi dari misal dari 0 ke 1000 misalnya kan, 3 aja yang dikejar dia digitnya kan. Nah, ngerti aku konsep. Itu pola sudut pandang Sudut pandang trading cari untung di nah itu tidak usah kita pikirkan lah, maksudnya kita nothing tulus ya dulu. Iya, Taruh karena bahasa modalnya kawan kecil kan, dulu. taruh 15.000. Tapi kan resikonya Tak bisa proyeknya tarik. tak jalan, harganya tak ada gitu. 15 Dia yang ribu punya itu harga angus. ni Angus kalau lah. dia punya aset. Kalau dia dah punya aset. Proyeknya berjalan, Proyeknya jalan, udah dia punya ini dia aset. akan punya harga. Udah di Itu udah listing. pasti. Itu dah pasti gitu lah. Kan kita mantaunya tuh dari situ. Kita cari memang proyek-proyek yang kira-kira konsepnya tuh bagus, apa segala macam. Yang menjanjikan. Ini nih sekarang nih Bang, ada yang logo ya, paling jahat logo. Sembarangan orang-orang buat logo koin-koin baru nih gitu lah. Banyak. biar beda dari yang lain. Beda lah ya. Dia yang nunjuk lain. identitas proyek dia lah, istilahnya bahasa nih logo ini kan. Cuma logo ya kadang tuh udah buat kita tak percaya. Bahkan barang nih belum ada logo pun ada. Ada. Kawan nih. Logo belum ada dibikin, dia dah beri belum listing dah. dah. Konsep dia tu dah bisa jual. Ide dari ide itu bisa jual lah dia di situ bisa bang. jual. Tapi Tapi- kan kalau misalnya jalan benar banyak orang beli koin. Nah, artinya Kan gini, kayak itu. bahkan orang yang bikin sembarangan gitu pun, dia kan berarti punya infrastruktur untuk bikin. Dari lelucon pun bisa bang. Iya. Dari lelucon bisa bikin. Latar belakang Yang dia kan lagi kan mungkin bisa daftarnya. jadi dia seorang ID Dia harus mungkin tahu kan. cara daftarnya kayak kita gini kan. Kita berarti harus Iya. belajar cari tahu bagaimana cara bisa Coding, daftarnya coding. buat koinnya. Cetak sendiri koinnya lah ibaratnya kan. Perangkatnya lagi tadi itu. Ini dari sisi trading nih, cari cuan di cryptocurrency. cuan di- Intinya Ipan sekarang lagi mandang prospek main di cryptocurrency ini ada prospek. Tapi tidak mulai dari start besar. Susah lah. Nah, Duit kita biasa lah. duit Freeze money bang. duit Freeze kecil money. lah.
duit-duitnya duit yang dipakai. bukan Nah, duit-duit jangan rumah, sampai rumah kau kau. berutang gara-gara nak beli Ah, koin. iya, Jangan iya, sampai itu kau utang. pakai tabungan beli koin, jangan. Nah, pesan itu harus sampai karena kemarin sempat kejadian begitu-gitu, budak-budak main kan, main pakai jor-joran. freeze money, duit yang nak kau pakai. beli terus. Maksudnya dia beli terus nih. Buka kulkas ada freezer. Paham dah. Ada duit di situ. Dia beli Itu yang terus dipakai. nih. Enggak maksudnya kan dia beli satu koin ini harga 4.000 nih, Bang. Nyata besok jadi 4.000. Dia tengok 4.000 nih. Panik. Bukan panik, geram nak beli lagi. Karena kalau dia naik sampai 6.000 dah lebih besar lagi dari yang dia beli awal. Jadi dia makin dalam. Makin dalam. Banyak kejadiannya tuh. Makin dalam barang itu tak bisa kita tunggu tiap hari. Sakit kepala kita. Sakit kepala kita. Karena duitnya tuh kita beli, kita tanam istilahnya nih. Bisa kita pikirkan lah. Enggak kita Tinggal tanam. ngecek perangkat nih ya. Paling ngecek dulu kan. Kita tanam duit di situ. Kalau kita jual lagi harganya dah lebih turun lagi takutnya. Dah kita beli. Jadi kan duit kita melekat, kita sayang mau jualnya. Duit kita melekat di situ. Kasih notif ya kalau dia naik. Notif kalau naik, turun tak usah kasih notif. Dikasih. Iya kan? Kalau tiga-tiga nengok naik, notif naik langsung ini kan berapa puluh juta, udah langsung. Kok bisa di setel tuh? Bisa setel, ada notif kalau dia naik. Tahu dulu detail. Jadi banyak ilmu nih. Platform aplikasi. Aplikasi. Maka aku biar tak tersugih tuh kalau dia naik baru aku cek. Kalau lagi turun tak aku cek karena mempengaruhi psikologi tuh. Ya tuh. Kalau Mufti tadi karena kebetulan perangkatnya ada Makanya kan. ada, jadi aku bisa dia ada backup. backup. Nah, Aku main trading trading enggak, tapi aku main partai kecil. Jadi duit yang dia trading Dapat kan dari- tuh, dapat dari Ethereum, mining tuh. dapat dari mining tuh. Dari Itulah trading dia. sekalian untuk dibeli. maintain. Koin-koin kecil, koin-koin receh. Betul, tadi betul, tuh. betul. Itu sepakat aku Modal-modal tuh. kecil. Karena takut salah informasi, Pan. Salah informasi. Orang dengar oke ini lalulah nak alin ya tak tahu resiko kan. Tak tahu resikonya. Kita pula disalahkan dia gara-gara ngomong Tak ini kan. tahu barang ini berapa lama akan naik. Nah, Tapi dijanjikan akan naik, barangnya akan digilir. Contoh tuh kemarin tuh kayak si Elon Musk tuh kan. Elon Musk. Jadi dia narik duit Bitcoin dia semua nih dijual ya ke Dogecoin. ke Dogecoin. Dogecoin tuh mau banyak lah dijadikan dia tuh. mata uang. Nggak, di kemarin cerita dia punya tak Bitcoin tahu itu nggak? berapa banyak lah. Tak tahu enggak? Tahu, Bang, banyak, tapi Bang. banyak. Dah Jadi disebutkan. dijual dia dibeli karena ke koin lain duit dia tuh. Nah, spekulasi kayak dia. Jadi kan otomatis karena koin yang satunya Perpindahan tadi itu. lebih banyak dibeli, otomatis koin yang itu naik sampai dulunya berapa ya Doge itu kan? Sampai ke 10.000. Sama kayak masih 0 rupiah dia, Doge itu. Rupiah. Dari 0 sampai 4.000. Bayangkan orang yang pertama kali stake dari token mulai Doge tuh harga masih 0. Sekarang 4.000. Kalau dia kayak aku ya sekarang, aku mau main koin receh. Dapat maksimalnya Ada bisa yang 8 sampai juta tadi itu. 20 juta, 30 juta. Ada tuh. Ada bisa cuman senilai 15.000. Bayangkan dia 15.000. 25 juta. Kalikan 4.000 itu agak dari orang yang pertama kali pasti Tanam ya kan bahasa itu tanam dah 14.000. Itu aku bilang kalau gitu aku beli ya. Doge ya. Kan istilahnya. Enggak. Kalau itu masuk cari akal aku hang tuh. sekali, ini benar. Iya. Tak ada kesusahan untuk Nah, kita nih. coba kita Cuma ya. meledaknya Elon Musk kan udah jauh sebelumnya karena udah sekarang. Doge. Maksud 2000. Dia mulai masuk ke ketika 1000-an, 2000, 2000 lah. 10.000 bang waktu itu. Bang pas Elon tuh bang beli Baru bang. sekarang Nih, ininya. Kemarin aku trading ya karena mental tak kuat nih. Mental tak kuat aku beli Doge-nya tuh harganya 4.900. Naik sampai 6.500. 6.500. Tidak untung Tapi berapa? tuh untung berapa tuh gitu Berapa kan? ribu ya? Berapa 2.000, ribu kali punya 2.000, kita 2.000. misalnya kan? 2.000 kali punya kita ada 100 rupiah lah. Untung 200.000. Untung 2 juta. Untung 2 juta. Ah. Untung 2 juta kan. Itulah, tapi kalau kita main pakai duit nih, gitu lah. Kita main pakai duit nih, untung kita nih sama ya kalinya kalau kita mandang dari sisi si duit. Tak ada kita pandang dari sisi kali tadi tuh gitu. Koin, jumlah Tapi kan koin. tetap menguntungkan enggak kalau kita sering. Kalau kita sering rupiah kalau kita sering bisa kita 5.000 jual dapat 100.000 dapat misalnya Tunggu lagi dia 2 jatuh. dolar Kan tunggu lagi dia jatuh belikan lagi gitu. Dia nanti ada fase-fase kayak ini ya. Untuk kita cek modal lah. Fase-fase dia istilahnya. turun, semuanya turun, Bang. Ya. Ketika semua orang karena tak mau beli pemimpin kripto, ini, semua karena turun. berkait. Tapi ketika orang banyak belanja kripto, semuanya naik. Semuanya naik. Bareng-bareng dia naik. Mungkin ada 1-2 koin yang Kesempatan turun. turun tuh lah beli. Kesempatan turun tuh lah beli. Makanya aku bilang takutnya orang tuh begitu harga tuh turun tuh nak gram nak beli lagi barang ini naik ini belum tentu gitu lah. Ya untuk disclaimer lah kan. Disclaimer. Maka nih pamungkas. Dari cerita cuan apa segala macam yang mining, yang trading tadi itu kan cerita kan
mulai menarik nih. Dan informasi yang didengar nih mulai benar nih. Tapi kan masih perlu banyak cerita, banyak yang dipelajari lah kan. Kan itu makanya kami bilang dari awal bang, karena Dan udah kami- ngerasa maksudnya barang ini nih real. Duitnya bisa ditarik langsung, dibayar. Nih pertanyaan terakhir, Aplikasinya. pamungkasnya. Susah dah belajar barang itu? Nggak, Ada pertanyaannya waktu tuh, kosong tuh. pertanyaannya susah dah gitu. Kalau macam aku atau Agak Dika susah. pengen Agak anu nih, Tidak susah. install di HP apa segala macam Di gitu ya dia. YouTube So, gak di banyak HP ada. tutorialnya. Install di YouTube HP, gak banyak nanti dia tutorialnya. Abang belajar upload sendiri ya. KTP, upload Belajar sendiri semuanya, ya. identitas kita, Cuma dia apa segala macam. resmi. Ada Kerja ngambil sama biometrik Bapepti, muka, jadi tidak kerja bisa sama sembarangan nggak. Kominfo, aplikasinya tuh ada gitu foto pakai KTP kayak buat akun di Tokopedia. Yang kau ikut nih, kau Toko daftar-daftar kripto. gitu gak tuh? Toko kripto. Ada sama ngambil Mau biometrik, bisa Abang? nggak pakai itu referral. Ambil biometrik Referral bang, code aku. pakai biometrik muka gak? Jadi bisa kita Iya. gini gak bang, kita referral code kan. Jadi nanti misalnya abang nak belajar, abang masukkan referral kodeku. Abang nanti ngisi, aku dapat persenan. Downline. Online. Ya. Itu Nak paham sih bahasa aku. online itu lah referral. Makanya code. bang, ya Jadi yang kita sekarang tahu lagi nih orang dari permasalahkan ini. nih yang paling baru apa lah? Skema apa? Ponzi. Ponzi. Hmm. Itu yang orang karena dia bilang itu pakai model skema Ponzi. Boleh ya diteliti. Tapi aku pernah nggak rasanya ada yang kemiripan, ada nggak enggak. Tapi itu kan tergantung sistem yang kita ikuti, yang kita jalani kan. Susah Kalau mudahnya memang tadi benar-benar tuh. trading berarti hukum yang mengikatnya hukum trading, permintaan dan penawaran kan ada supply dan demand. Jelas, Iya. jelas. Nah, kalau kita mainnya tadi cari macam apa tadi? Kau pakai kode Referral. referral code. Kalau Dari fokusnya orang. ke situ berarti Dia fokusnya ada ke yang jaringan. buat, itulah banyak yang orang buat YouTube tutorial, nanti dia kasihkan kode referralnya di deskripsi. Nah, dia Yang orang begitu skemanya skema Ponzi betul. Karena dia cari keuntungannya bukan dari trading tapi dari cari member baru. Ibaratnya gitulah bahasanya. itulah banyak cara gitu. Banyak cara di ini nih gitu. Jangan nggak gara-gara betul ada skema Ponzi lalu salah semua nih. Tak ada. Karena kau cari cuannya pakai sistem Ponzi-nya, bukan sistem tradingnya. Kalau trading pandai-pandai baca peluang, yang mana kira-kira proyeknya kira-kira jadi, itu dibeli koinnya. Kan itu kalau sisi trading. Kalau mining tadi itu belilah VGA sebanyak-banyaknya. Itu kunci utama. Belilah VGA sebanyak-banyaknya. Tapi jangan nanti berhabis pula orang kan. Tak tahu dia ngerawat jadi, apa macam. Kayak maksudnya Nah, kalau ada nak beli PGA bisa kontak. Betul. Enggak lah. Kalau nak beli nggak VGA. ada, aku udah mau. Mending aku beli seorang. Di internet tuh banyak kok seliweran ruangan-ruangan yang udah ditinggalkan para penambang tuh. Hmm. Di Singapura dia punya kamar dulu untuk penambang. Itulah ada ditinggalkan. beberapa Kamar-kamar peraturan server negara yang besar udah tuh mulai kan. ngelarang nggak doang. Ngelarang nambang. Ngelarang nambang, maka Bitcoin tuh di jatuh lagi nih dari 900 ya kayak 800 tuh kan yang hampir 1 M nilainya jadi 500-an nih. Gara-gara apa tuh dilarang Gara-gara- nambang tuh misalnya? Iya karena mungkin negaranya merasa dirugikan. Rakyat dia banyak pakai mata uang itu sehingga duit dia ini kan Udah laku, duitnya udah laku, udah dipakai. Itu isu ada gak isu sekarang Makanya nih? Cina sekarang udah mulai mau larang katanya. Mau Apalagi Cina punya dipidanakan. banyak mata uang. Orang yang nambang ini Mau mau dipidanakan dipidanakan. sama Cina ya. Nah, Si Itu yang Jinping mempengaruhi itu. Oke. secara fundamental. Makasih karena kayaknya udah Jelaskan. panjang benar gitu ngobrol Oke. lebih dari sejam nih. Thank you Sultan Ampera. Ya sama-sama. Terima kasih ya. Pak Sultan. Udah diundang. Sama-sama. Ya ini itulah tujuan kita ngobrol nih kan biar ada dokumentasi ya. Siapa tahu setahun ke depan, Thank 2 you, tahun ke thank depan you. lain dah omongan kita kan. Bukan cryptocurrency kayak omongan kita baru kita tinggal tawa-tawakan segmen kita ngobrol nih. Atau misalnya tahun depan Mufti dah jadi kaya gara-gara cryptocurrency kan? Boleh kita ungkit-ungkit di sini. benar. Betul. Sekian obrolan kita di ngobrol bebas bareng Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.